Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, mari kita kembali senantiasa menjadikan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, memberi peluang kita hidup untuk mempersiapkan diri dalam rangka kehidupan yang lebih kekal, darul akhirah, kehidupan akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di dunia ini adalah hidup yang sifatnya sementara. Kita juga berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Dan kita pada subuh ini insyaallah akan melanjutkan kajian berkaitan dengan tema yang pernah saya sampaikan beberapa pekan yang lalu tentang kesinambungan para utusan Allah atau Rasulullah yang mana Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Kita ingin mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa media sekarang bisa disebut dengan viral. Maksudnya di sini adalah nabi yang sudah dipiralkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kitab-kitab yang terdahulu, ya, yang pernah diturunkan seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Semuanya menyebutkan bahwa akan datang seorang nabi terakhir, Rasulullah SAW, yang kemudian diberi nama Muhammad sebagai penutup para nabi, dan untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sudah menyimpang dari konsep yang sebenarnya tentang konsep ketuhanan, peribadatan, dan juga yang lain-lain. Nah, pada 2 pekan lalu saya pernah menyampaikan di dalam ayat yang menyatakan bahwa para nabi dan rasul itu adalah merupakan satu keturunan yang jelas nasabnya, ya, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai seterusnya, kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada hari ini kita di tarikh 26 Jumadil Akhir ini, ya, tahun 29 Januari 2022, kita akan membahas berkaitan dengan apakah Nabi Muhammad SAW hanya dikenal namanya atau istilahnya, ya, atau sifat-sifatnya, atau lebih dari itu. Nah, berdasarkan dalil nakli dan juga penelusuran sejarah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya dikenal dari sisi nama atau sifatnya, tapi juga secara fisik. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya yang tadi kita sudah bacakan dan menyampaikan yang lalu tentang berita yang disampaikan oleh Nabi Isa bin Maryam, atau yang biasa dikenal dengan istilah Yesus atau Al-Masih, yang menyampaikan bahwa dia adalah juga Rasulullah di surah
As-Saf yang kita sudah baca juga tadi dalam rakaat pertama. Dia adalah Rasul Allah yang membenarkan ya apa yang dibawa oleh nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa yang menyampaikan kitab Injil, dan juga mengabarkan akan datangnya seorang nabi rasul terakhir ya, dan menyebutnya itu sebagai kabar gembira. Tapi setelah kabar gembira tentang datangnya Nabi Muhammad SAW atau Ahmad yang kita sudah sampaikan, itulah sifat-sifatnya terpuji, baik Muhammad maupun Ahmad, kedua-duanya adalah sifat yang artinya orang yang terpuji. Nah, ini saya tambahkan lagi sebagai alasan argumentasi yang keempat di surah Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab nih. Ya, maksudnya adalah kitab Taurat dan Injil. Ya, kepada nabi dan juga para pemuka agama terdahulu dari kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Bagaimana mereka itu? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka ini para ahli kitab yang benar-benar paham tentang kitab, yang tentu belum terkontaminasi dengan sentuhan manusia. Maksudnya merubahnya gitu ya. Mengenal Muhammad nih ya. Ya'rifunahu, ini dhamirnya menunjuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mengenali Muhammad seperti mereka ya'rifuna abna'ahu. Bayangkan. Jadi mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tentu kalau kita ini sebagai bapak, terutama ibu, sangat mengenal sifat-sifat karakter anaknya secara fisik, mulai dari kepala, kaki, dan seterusnya. Itulah sebabnya kalau ada orang kecelakaan yang dicari itu keluarganya dulu. Pasti dia kenal nih. Ya, mungkin kalau badannya di atas ini sudah rusak, dia kenal kakinya. Atau bagian kakinya rusak, dia kenal bagian kepalanya. Atau yang lain-lain. Nah, ini sudah mereka kenal. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Nah, ini kalau Allah mengatakan pasti menyembunyikan kebenaran, berarti ada di kalangan ahli kitab yang tidak membenarkan, atau setelah kitab itu diterjemahkan sudah berkali-kali dari bahasa aslinya ke bahasa Yunani, ke bahasa Belanda, ke bahasa Inggris, terus terjemahkan lagi kepada bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa gitu ya, atau bahasa Melayu, maka mengalami pengurangan makna atau semakin kurang jelas. Nah, sebagian mereka, memang disebut di sini sebagian mereka, karena nanti kita tunjukkan ada orang yang jujur, ia menyampaikan kebenaran, pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Inilah orang-orang yang termasuk yang dimurkai, ya, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kebenaran tapi disembunyikan. Pasti di akhirat ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, siksaan yang berat. Nah, secara historis ini dari sisi sejarah, penelusuran sejarah, saya kutipkan nih salah satu di dalam buku nih, karena banyak sirah nabawi yang menceritakan ini, baik yang pernah disampaikan oleh Ustaz Bambang Wahab di sini maupun juga yang biasa kita baca Tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lain, sirah yang disampaikan sekarang oleh Ibnu Katsir. Ini ada lagi satu, tapi saya lihat dari buku ini juga merangkum banyak buku-buku sirah nabawi yang lain. Jadi diberi judulnya The Great History of Muhammad. Nah, dia menceritakan salah satu babnya di sini, yaitu seorang pendeta atau rahib yang namanya Bahira. Dia nyebutnya Bahira gitu ya, Bahira. Ya, dia adalah pemuka agama ya Nasrani di negeri Sam. Pernah berdialog dengan Nabi Muhammad setelah mereka ketemu di negeri Sam.
Nah, ketika pamannya Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW ke negeri Sam untuk ikut berdagang. Itu usianya pada saat itu 12 tahun. Jadi masih sangat muda ini. 12 tahun kalau kita sudah tamat SD, Pak ya. Dan tamat sekolah dasarnya. Nah, secara ringkas nih, rahib ini atau pendeta ini bermimpi. Ya, dia kedatangan seorang tamu Nabi Muhammad SAW yang dimana awan menaunginya dan pohon-pohon yang tempatnya dia berteduh juga menaunginya seperti menunduk, ya, menunjukkan penghormatan kepadanya. Dari mimpi itu dia mulai waspada setiap datang dari negeri Mekah ke Madinah pergi berdagang ke negeri Sam, dia amati. Nah, selama ini menurut sejarah yang saya baca ini, pendeta ini tidak pernah dia menjamu orang-orang yang lewat. Tapi ketika dia dapat mimpi ini, ketemu kafilah yang dipimpin oleh Abu Talib ini, dia memperhatikan dan dia mulai mengajak dijamu oleh mereka. Dijamu, diajak masuk ke kuilnya, kemudian seluruh orang yang datang saat kafilah itu diundang. Nah, diundang masuk, tetapi kafilah ini meninggalkan Nabi Muhammad SAW di pohon itu, pohon yang dimaksud. Dalam sebuah kabar disebutkan bahwa pohon itu sampai sekarang masih ada, ya, wallahu alam. Nah, apa yang terjadi nih? Ketika dijamu, ternyata Muhammad SAW ditinggal. Jadi pendeta ini mengatakan, apakah setelah diamati satu persatu orang-orang yang hadir ini, sudah sekian banyak orang, apakah masih ada yang tertinggal? Mengatakan tidak ada lagi. Ya, jadi dia bilang demi Lata dan Uzza. Kenapa dia sebut demi Lata dan Uzza? Karena dia biasa juga dia mendengarkan juga dari kafilah ini demi Lata dan Uzza. Dia menghormatinya dan dia menyebutkan itu. Ujungnya tadi bukan dia demi Lata dan Uzza, tapi demi Allah gitu ya. Tapi ini penghormatan dia. Ya, ternyata dia tahu bahwa ada yang, ya, sehingga orang-orang kafilah juga mengatakan demi Lata dan Uzza gitu ya. Awalnya mengakui bahwa tidak ada lagi, tapi ternyata masih ada. Nah, karena dia tahu bahwa ada yang ketinggalan, yang dia cari itu ciri-cirinya tidak ada. Nah, akhirnya didatangkan lagi, pergi dijemput, digendong Nabi Muhammad SAW. Masih bisa digendong ini. Menurut cerita dalam ini digendong. Kemudian pendeta ini mulai melihat ciri-cirinya ini. Ciri-ciri, ya, dia tanyakan tentang kehidupannya dan seterusnya. Nah, yang dia ketahui, ya, yang paling nyata ini tandanya itu tanda kenabian, ada bekas, ya, di belikatnya itu, di antara dua belikatnya di belakang ini itu ada tanda seperti bekas bekam, ya. Dan inilah yang diketahui oleh pendeta ini, ciri Nabi yang akan datang, Nabi terakhir. Dan dia tahu, ya, ketika ditanya Abu Talib siapa ini anaknya, Abu Talib menjawab anak saya. Dia bilang pasti bukan anakmu. Nah, ini berarti dia tahu persis bahwa bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir. Baru dia sampaikan bahwa dia benar, ini bukan anaknya, dia anak saudaranya Abu Talib, namanya Abdullah, dan meninggal pada saat Muhammad yang masih muda ini itu masih berada dalam kandungan. Nah, ini berarti dia tahu betul secara fisik, tadi dia sudah telusuri, dan tanda yang paling dasar dia lihat itu adalah tanda kenabian yang ada di antara dua belikatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ahli kitab yang paham benar-benar tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ciri-ciri fisiknya sudah tahu. Mereka tahu seperti mengenal anaknya mereka sendiri. Nah, ini ada lagi ayat yang lebih mencengangkan lagi. Allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi maaf nih karena kemana tadi ya.
Jadi saya bacakan ini, panjang ini ayatnya nih. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi ya, tidak bisa baca tulis. Yang namanya mereka dapati tertulis, ya, maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Jadi Nabi yang ummi ini namanya didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, ya, yang ada pada mereka, yang ada pada ahli kitab. Nah, apa tugasnya sudah juga disebutkan di dalam kitab itu, dalam kitab mereka ini, ya. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Salah satunya mereka menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan juga yang diharamkan, yang dihalalkan, yang baik-baik dihalalkan juga disebutkan, yang buruk-buruk, yang haram juga disebutkan. Nah, bahkan membebaskan beban-beban belenggu yang ada pada mereka. Jadi bahasa kita mensosialisasi struktur sosial yang atau pola berpikir bangsa Arab dan sekitarnya, ya, misalnya tentang perbudakan gitu ya, dan juga perlakuan terhadap wanita, itu merupakan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Semuanya ini akan dibebaskan, ya. Nah, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya kepada Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada nanti golongan orang yang beriman kepadanya, memuliakan Muhammad SAW, dan menolongnya. Nah, menolongnya ini seperti tadi di surah Saf tadi juga. Nabi SAW meminta kepada muridnya untuk menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Nah, ini juga dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa ada golongan orang yang senantiasa membantu dia, ya, dari para sahabat-sahabat yang setia. Kasus yang kedua yang menunjukkan bahwa mereka itu mengetahui, ya. Contohnya adalah pembesar dari bangsa Romawi yang ada di Syam, di Bizantium Timur, disebutkan di sini dalam Al-Quran sebagai kesinambungan dari ayat tadi, bahwa apa berita yang disampaikan sudah disampaikan kepada pembesar Romawi, ya, di Bizantium, ya. Nah, itu kisahnya ketika Abu Sufyan, pemimpin negeri Mekah, bertemu dengan Heraklius di istananya, ya, di Palestina. Ketika itu Rasulullah SAW mengirimkan surat untuk mengajak dia untuk menjadi Muslim, ya. Nah, ketika itu surat sampai, kebetulan dia mau menyelenggarakan, dalam bahasa sejarah yang saya baca, dia menyelenggarakan bahasa kita ini syukuran lah, ya, syukuran nih, pesta ini, atas kemenangan mereka terhadap Persia. Nah, dia datang surat itu, kebetulan dapat kabar juga bahwa ada kabilah-kabilah dari negeri Mekah berdagang ke negeri Syam datang, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan inilah yang diundang oleh Heraklius, ya, Kaisar Romawi ini, ke istananya. Nah, dia ingin menanyakan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan dia tanya, siapa yang paling dekat nih dengan Nabi yang terakhir ini dari segi nasab? Abu Sufyan, berarti ada hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW, mengatakan bahwa saya yang lebih dekat. Lalu Abu Sufyan ini disuruh untuk duduk berdampingan dengan Heraklius ini, dijauhkan dari kabilah lain. Kabilah lainnya disuruh duduk di belakangnya, untuk menguji supaya kalau ditanya ini Abu Sufyan, dia tidak berbohong. Wah, Abu Sufyan juga memusuhi Rasulullah ketika itu belum masuk Muslim, belum menjadi Islam. Mengatakan kalau seandainya tidak malu gitu ya dengan kabilah-kabilah lainnya, dia akan berbohong kepada Heraklius. Tapi dia menyampaikan secara jujur. Sifat-sifat yang ditanyakan ini saya ringkas saja karena panjang ini hadisnya, kalau baca tadi juga di tafsir saya lihat tadi itu kemarin itu panjang ini hadisnya ini.
dia menanyakan sifat-sifatnya, ya, bahwa apakah Nabi itu pernah berkhianat, pernah berbohong, ya, apakah pengikutnya orang-orang yang lemah, ya, adakah orang yang sudah beriman terus meninggalkannya, ya, sudah teguh imannya. Semuanya dijawab oleh Abu Sufyan, tidak pernah berbohong, tidak pernah ada meninggalkan pengikutnya itu orang-orang yang lemah. Dia adalah keturunan orang yang terpandang dan juga bukan dari keturunan raja. Bukan dari keturunannya. Walaupun orang terpandang, terhormat di negeri Mekah, tapi bukan berarti dia adalah raja ini, Abu Thalib dan seterusnya gitu ya. Ya. Dan dia diperangi oleh bangsanya sendiri, ya. Dan ditanya apakah kamu berperang dengan mereka? Iya, katanya, kata Abu Sufyan. Kadang kami menang, kadang mereka kalah. Ya. Nah, Heraklius mengatakan bahwa dia sudah tahu sifat-sifat sebelumnya. Jadi sebelum datang surat itu dia sudah tahu. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Heraklius juga adalah ahli agama Nasrani, dari kalangan Nasrani. Nah, dia mengatakan begini, ini yang menarik ini. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul yang dulu bapak neneknya itu raja, maka kecenderungan orang itu berkuasa itu ingin mengembalikan kerajaan nenek moyangnya. Padahal itu tidak. Apa yang diajarkan kepadanya? Mengajak dia untuk berbuat baik, kepada keselamatan, tidak berbohong, kemudian juga sifat-sifat lainnya yang mengajak menyembah Allah, hanya Tuhan yang satu Allah, dan juga bersedekah dan lain-lainnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Sufyan padanya, dan Heraklius itu mau membenarkan semuanya. Ya, dan dia tahu bahwa akan ada turun Nabi terakhir. Nah, apa yang terjadi? Kenapa dia tidak menerima? Yang paling standar itu dia itu tidak menduga bahwa Nabi yang akan datang ini adalah dari kabilah bangsa Quraisy Arab. Karena kira mereka itu dari bangsa Yahudi lagi. Ya, keturunannya Nabi Ibrahim juga dari sebelah anaknya Ishak, Yakub dan keturunan yang lain. Ternyata dari Ismail alaihissalam. Itu yang dia tidak duga. Nah, jadi ini yang kita maksud bahwa sudah ada pengetahuan tentang berita informasi yang ada di dalam kitab Injil dan Taurat. Ya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin yang lain juga tahu perdebatan-perdebatan di YouTube tentang para pemuka agama atau tokoh-tokoh agama atau yang lain-lain yang suka berdebat, ya, mereka memperdebat status, sifat-sifat, kedudukan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut namanya di dalam kitab-kitab itu. Ya, ada yang mengatakan ada, tapi ada yang juga mengatakan tidak ada dan seterusnya gitu ya. Tapi ini kita merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran jelas la raiba fihi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keluar dalamnya, dan ya semuanya apa yang disampaikan tadi memberitakan bahwa nabi-nabi sebelumnya menyebutkan berita tentang datangnya Nabi Muhammad SAW, seperti kita yang bacakan di surah Saf tadi ayat 6. Nah, yang terakhir nih di surah Al-Fatih ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadar Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Zalika masalahum fit Taurah wa masalahum fil Injil. Nah, ini dah jelas ini. Ya. Di surah Fat nih. Sudah menyebutkan langsung ya Muhammad SAW bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dari Nabi Muhammad SAW ini hanya 4 kali disebut namanya ya namanya Muhammad atau Ahmad dalam Al-Quran hanya 4 kali. Selain di surah Al-Fat ini ayat 9, Al-Ahzab ayat
40, Ali Imran ayat 144, dan juga surah Muhammad yang ada surahnya dalam Muhammad SAW, surah ke-47 ayat 2. Yang lain tidak ada. Ya, yang namanya Muhammad. Kalau Ahmad tadi ada di surah As-Saff. Nabi Isa alaihissalam malah disebutkan kurang lebih 25 kali. Nah, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, kalau haram haram, kalau halal halal, ya tidak ada di tengah-tengahnya. Tetapi sesama mereka berkasih sayang. Nah, kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Ya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, ini adalah ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, walaupun ada mengatakan mungkin tidak ada, tapi ini Al-Quran mengatakan ada. Kalau ditanya, ya, mana buktinya katanya? Ya, yang membuktikan itu yang kita sudah ada buktinya dalam Al-Quran. Cari di mana yang aslinya gitu ya. Mungkin seperti itu caranya ya. Katanya kitab sekarang karena macam-macam kan, ada ratusan itu ya, baik yang Katolik maupun yang Kristen Protestan itu. Kalau baca itu luar biasa banyaknya rupanya jenis-jenis tipe-tipe kitabnya itu. Tapi tidak ada katanya secara literat disebutkan. Ya kalau tidak ada ya bukan berarti tidak ada. Al-Quran mengatakan ada gitu ya. Kalau tidak ada coba cari yang mana itu yang aslinya gitu ya. Pada wajah mereka tampak bekas-bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka. Jadi sifat bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi umatnya, pengikutnya juga disampaikan dalam kitab itu. Sudah diungkapkan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka diungkapkan dalam Injil. Ya, wa masaluhum fil Injil. Jadi disebutkan dua-duanya nih. Jadi bukan zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil. Jelas-jelas disebutkan dua-duanya, masaluhum fit Taurat wa masaluhum. Ini untuk penegasan. Biasanya kita ini penegasan. Tidak langsung dan ini, zalika masaluhum fit Taurat wal Injil tidak, tapi di belakangnya disebut juga wa masalum. Seperti itu dikatakan juga di dalam kitab Injil. Ini Injil ya, bukan Bible yang saya sebut ini Injil karena bahasa Al-Quran menyebutkan Injil. Ini sudah ada nih buktinya bahwa bekas-bekas yang dia ruku dan sujud. Ya, ini sudah ada. Nah, inilah yang kita ingin menunjukkan keyakinan kita bahwa inilah Nabi yang terakhir. Nanti ada lagi mungkin satu kali lagi yang berkaitan dengan kada banyak lumayan untuk membuktikan ya. Saya ingin ikut berkontribusi karena banyak perdebatan yang meragukan tentang Muhammad, meragukan tentang ujung-ujungnya ya, meragukan tentang kitab, kemudian perlu dirubah, perlu direformasi, perlu modifikasi gitu ya. Wah ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara historis disebutkan dalam berbagai kitab sebelumnya ya, diturunkan oleh Allah. Nah mungkin inilah yang kita sampaikan, semoga ini semakin menguatkan iman kita. Kalau ada perdebatan kita juga punya konsep, punya jelas nih yang bisa otentik dalam Al-Quran sejak 1400 tahun lebih tidak berubah ya teksnya ini Al-Quran, pelafalannya. Walaupun huruf-hurufnya mungkin ada berubah-ubah bentuk, tapi pelafalannya tetap sampai sekarang dan sampai akhir zaman dijamin oleh Allah. Inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan kami pula yang menjaganya. Demikian, maaf nih kalau lebih karena ada dua cerita tadi untuk menguatkan. Semoga kita semua semakin yakin akan kebenaran agama yang kita anut ini, dan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini akan dimenangkan di antara semua paham, semua agama ya yang ada di permukaan bumi ini, walaupun mereka tidak senang sampai akhir zaman. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.